Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Kuroiwa Medakani Watashi no Kawaii ga Sujinai. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dilanjutkan kembali setelah mereka berdua ke tempat penjual apalah itu namanya. Mimin tidak tahu si Mona pada awalnya mau pura-pura menjadi pacarnya si Medaka biar mendapatkan diskon. Namun syarat yang lainnya adalah Mona harus membuktikan dengan cara menciumnya. Pasti bakalan sulit. Tapi orang ini akan melakukannya kepada si Medaka. Medaka walaupun kelihatan nahan, dia aslinya mau. Jir, sampai-sampai si Mona malah mau hampir mengkisenya dengan sukses. Tiba-tiba kagak jadi dan langsung bilang ke pedagangnya kalau dia tidak berpacaran. Padahal Medaka udah siap-siap, anjir. Dia udah ngarep banget bisa dapat kecupan si Mona. Padahal dia lupa akan tujuannya, yakni menjadi seorang biksu. Kelihatan kesigmaannya sudah mulai nggak ada ini anak. Habis itu si Mona membeli tanpa menggunakan diskon. Lalu dia balik lagi ke teman-temannya dan memberikan makanan tersebut kepada yang lain. Mona dan Medaka yang menraktirnya nampak pada senang seperti itu. Namun Minami curiga ketika mereka sedang fokus foto-foto, mereka sampai kehilangan pandangannya ke si Medaka yang lagi berduaan dengan si Mona. Minami menyuruh Asahi untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan. Sekarang mereka masih berada di taman bermain. Asahi harus memepet si Medaka terus. Terbukti selanjutnya dia masuk rumah hantu dan naik wahana selanjutnya selalu ingin didampingi oleh si Medaka. Bahkan mau jajan pun harus suap-suapan. Hal tersebut tentunya bikin si Mona kalah telak. Setelahnya si Mona pergi ke toilet, di sana terdapat si Tomo yang melihat si Mona tidak sedang baik-baik saja. Dia tahu sekarang Mona kalah telak sama si Asahi. Tomo tahu keadaannya si Mona sekarang. Dia cuma memberikan nasihat kepadanya untuk mengeluarkan jati dirinya dan tidak berbohong sama perasaannya sendiri. Tomo yakin dia bisa mengalahkan si Asahi nantinya. Dia ngomong seperti itu karena dia tahu gitu kan, dari dulu dia pernah merasakan suatu hal yang sama. Suka dengan seseorang yang sama dengan temannya, namun dia tidak mengakuinya karena alasan lain hal. Sekarang sudah waktunya dia menunjukkan jati diri dia sebenarnya. Setelah itu, pas udah diceramahin kayak gitu, justru membuat si Mona kepikiran. Apakah dia udah melakukan sesuatu sehingga Tomo bilang kayak gitu sama dia? Kebetulan posisinya mereka lagi mencari tempat, katanya mau makan es krim. Nah, karena si Mona tidak fokus dengan jalannya dan malah terus kepikiran hal tadi, sampai lupa kalau dia tersesat dan entah teman-temannya ada di mana. Ketika mau menghubungi yang lain, tiba-tiba saja ada banyak orang lewat yang tidak sengaja menyenggol HP-nya, yang bikin HP-nya rusak dan nyemplung ke air mancur. Otomatis dia tidak bisa kemana-mana. Ini sial banget, sementara itu teman-temannya udah pada di tempat dan sedang menikmati es krim. Mereka baru ngeh kalau si Mona tidak berada di sana. Alhasil yang pada awalnya mereka lagi bersenang-senang, mereka harus mencari si Mona dengan cara berpencar. Si Medaka bakalan balik lagi ke tempat sebelumnya. Terus si Tomo menyuruh Minami dan Asahi untuk tidak ikut mencari karena takut es krimnya terjatuh. Lagian mereka berdua pesennya double gitu, jadi lama habisnya. Di sisi lain si Mona yang cuma bisa menunggu di tempat tiba-tiba saja kedatangan dua laki-laki yang mengajaknya jalan. Si Mona kelihatan dipaksa banget untuk jalan bareng kayak gitu. Dan Mona berharap ada yang menolongnya. Tak lama kemudian muncullah Medaka yang meminta cowok tersebut tidak dekat-dekat dengan si Mona. Dia langsung cepat-cepat mendekati si Medaka dan pura-pura menjadi pacarnya. Setelah diperlihatkan kemesraan mereka berdua, kedua orang ini pun akhirnya bisa pergi. Dan Mona kelihatan deg-degan di sana. Setelah selesai dengan dua berandalan tersebut, si Mona menyuruh si Medaka untuk menelpon teman-temannya.
Soalnya mereka kagak tahu baliknya gimana. Si Mona juga sudah rusak HP-nya. Tak pas sama si Medaka mau dikabarin, HP-nya jatuh juga dengan cara yang sama pula seperti si Mona. Pada akhirnya si Medaka ngajakin untuk jalan-jalan terlebih dahulu, sambil mencari temannya yang lain. Padahal si Mona sudah tidak kuat lagi. Mona mau nggak mau ikut perkataannya si Medaka. Di perjalanan Mona masih merasakan gugup dan pengen cepat-cepat berkumpul dengan yang lain. Sampai pada akhirnya si Medaka pengen seperti naik biang lala gitu. Namun ketika ditanya sama si Mona, si Medaka seperti pura-pura kagak mau. Mona berpikir harus bagaimana gitu kan kalau dia ngajak ke biang lala. Di sana pasti dia akan merasa lebih gugup lagi daripada ini. Pada akhirnya mereka berdua pun naik juga biang lala tersebut. Mona meyakinkan dirinya kalau dia kagak bakalan apa-apa. Tapi pas udah naik, kelihatan banget dia tidak nyaman dan rasa gugupnya semakin tinggi. Tapi beda dengan si Medaka yang justru terlihat bahagia. Lihat sana sini, dia jadi pengen cepat-cepat turun dari biang lala tersebut. Terus si Mona ini melihat beberapa dirinya di kaca. Nampak seperti bukan si Mona yang dia kenali. Dia sekarang terlihat macam membuka topengnya dari Ratu Lebah. Seperti hatinya udah ada yang bisa menaklukkan. Dia ingat perkataan si Tomo kalau si Mona selama ini menggunakan topengnya biar bisa menarik perhatian orang dan belum bisa memperlihatkan wajah aslinya, dan sekarang inilah yang terjadi. Dia juga berpikir kalau si Mona sudah melakukan hal tersebut atau memperlihatkan muka aslinya ketika menggoda si Medaka beberapa kali. Mona versi manis di depan orang-orang kini sudah tidak terlihat di dalam dirinya. Di sisi lain Medaka masih fokus dengan penglihatannya ke arah bawah. Pas sama si Mona mau dideketin, malah dia hampir mengkisenya yang justru dia semakin deg-degan. Dan kembali memasang muka yang sama. Medaka terus memperhatikan si Mona yang terlihat aneh dari tadi. Bahkan Medaka bilang kalau si Mona terlihat aneh menurutnya. Hal tersebut langsung bikin si Mona macam tidak enak dan tidak tahu mesti gimana. Maksud si Medaka dia tidak menjelekannya. Namun si Mona suka tiba-tiba saja berganti mood dengan sangat cepat yang bikin dia dagdikdukser. Lalu merasa si Mona lebih kawaii. Terlihat Medaka udah kehilangan kesigmaannya dan dia sudah mulai terang-terangan menyukai si Mona. Tapi Monanya sendiri juga baper dibilang kayak begitu. Yang justru yang awalnya dia ingin si Medaka aja yang suka sama dia. Sekarang Monanya malah suka juga sama si Medaka. Dimulai dari sinilah Mona, seorang siswi 17 tahun yang dikenal dengan Ratu Lebah, pada akhirnya harus menyukai seseorang untuk yang pertama kalinya. Setelah itu ketika si Mona sudah merasakan hal macam itu, biang lala pun akhirnya bisa berhenti dan mendarat dengan sempurna. Lalu semuanya belum usai. Si Mona terlihat masih memasang muka yang sama yang bikin si Medaka merasa Mona ini semakin imut. Tapi dia keinget sama pelatihannya menjadi biksu. Harus kuat akan godaan wanita. Tak lama mereka berdua bisa bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Di sana Haruno langsung memeluknya. Dia tidak akan melepaskan dia lagi biar tidak hilang kemana-mana. Yang lain menanyakan kemana dulu sampai-sampai mereka berdua tidak aktif HP-nya. Yang bikin teman-temannya mikir yang aneh-aneh. Padahal HP-nya rusak dua-duanya. Terus si Asahi yang berada di sana menanyakan kepada si Mona, apakah dia macem-macem sama si Medaka. Mona tentu tidak melakukan hal tersebut. Tapi tetap Asahi terlihat mencurigai si Mona. Terus teman-temannya mengajak untuk makan terlebih dahulu. Namun di sana si Mona kagak mau ikut. Tiba-tiba aja dia tidak enak badan. Dia akan pulang duluan. Karena yang lainnya merasa khawatir jadinya makannya di cancel. Lagian mereka udah lama juga di sana mainnya.
Dan Tomo juga udah puas sama pesta penyambutannya. Lain kali mereka akan main lagi, entah itu makan, nonton bioskop, atau yang lainnya. Habis itu mereka pun pada bubar. Di dalam kereta sana si Tomo menanyakan tentang si Mona, apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Dia seorang sahabatnya ingin tahu apa yang dirasakan si Mona gitu kan. Tomo sangat khawatir terhadapnya. Awalnya emang sulit ini anak untuk cerita. Namun pada akhirnya dia mau terbuka juga kepada si Tomo bahwa dirinya jatuh cinta kepada si Medaka. Terkait topeng yang dimaksud si Tomo itu dibahas sama si Medaka. Medaka sudah tahu Mona di balik topeng itu seperti apa. Dan sekarang si Mona sudah tersentuh hatinya oleh si Medaka yang menyukai dirinya yang versi kayak gitu. Itulah yang bikin dirinya jatuh cinta. Tomo sudah tidak kaget karena dia tahu pasti bakalan seperti ini. Habis itu terlihat Asahi udah mau menyeberang untuk pulang, tapi tiba-tiba datang si Mona yang menyuruh si Asahi untuk tidak boleh pergi dulu. Asahi merasa aneh ya kan, mau ngapain padahal rumah dia berada di arah yang berlawanan. Mona ingin mengatakan sesuatu dulu kepada si Asahi. Dia harus mengatakannya walaupun kemungkinan Asahi bakalan marah, tapi si Mona harus mengatakan ini soal si Medaka. Mona mengatakan kalau dia jatuh cinta kepada si Medaka dan dia baru pertama kali bilang ini kepada si Asahi. Padahal sebelumnya perlu diketahui kalau si Mona belum mengakui hal tersebut dan sekarang baru mengakuinya. Mona kira Asahi bakalan marah, ternyata kagak. Dia tanggepin dengan biasa saja. Mungkin dia harus lebih bekerja keras lagi untuk mendapatkan hati si Medaka. Asahi juga tahu kalau si Mona menyadari hal ini atau suka sama si Medaka gara-gara pas sendirian tadi pas dia ditolongin. Kata si Mona iya, Asahi juga tahu kalau si Mona mempunyai pikiran. Kalau dia bakalan marah, Asahi tidak akan seperti itu. Dia bukan pacarnya si Medaka, jadi mereka harus bertarung secara sehat untuk mendapatkannya. Asahi harus lebih kerja keras lagi lalu dia pun pergi pulang. Sebelum itu si Mona bilang kalau dia tidak akan kalah sama si Asahi. Kondisi Mona sudah mulai parah sampai pada esoknya si Mona terkena demam. Dia tidak paham lagi setelah dia tidak mengenali dirinya sekarang malah terkena demam. Ini tidak seperti biasanya. Dia juga jadi bingung gimana ya kan. Ratu lebah yang suka dicintai kini berubah jadi yang mencintai. Kira-kira dia akan bagaimana? Apakah bisa dia melakukannya? Di sisi lain ketika jam istirahat sudah berbunyi, di sana si Mona menelpon si Tomo. Mona kelihatan bosan banget udah kelamaan tidur. Yang membuatnya tidak bisa tidur lagi. Demamnya pun sekarang sudah turun. Karena HP-nya rusak jadi dia menggunakan tablet adiknya. Mona yang kelihatan bosan mungkin dia tidak bisa bertemu dengan si Medaka jadi begitu. Dia tidak terima. Kebetulan orangnya ada di situ. Jadi si Tomo akan memberikan HP-nya kepada si Medaka. Seketika si Mona panik karena dia masih menggunakan piyama ditambah rambutnya masih acak adut seperti itu. Medaka dibawa sama si Tomo ke atas atap. Medaka kaget ketika melihat si Mona menggunakan piyama kayak gitu. Lalu dia memberikan HP-nya kepada si Medaka sedangkan dirinya mau ke toilet terlebih dahulu. Setelah si Mona membereskan rambutnya barulah dia bisa bertatapan. Mona pada awalnya mau langsung dimatikan karena takut mengganggu si Medaka. Namun Medakanya bilang sendiri kalau dia tidak merasa keganggu. Medaka menanyakan soal yang kemarin si Mona yang kelihatan aneh itu. Tapi bukan aneh dalam artian menjelekkan, tapi hal tersebut bikin dia imut. Mona merasakan kalau si Medaka pun sama juga aneh. Dimulai dari obrolan itu Mona merasa langsung nyaman banget. Padahal di sisi lain dia juga malu. Tapi terlihat gesturnya dia sangat menikmati mengobrol dengan si Medaka. Terkait pelajaran tadi, dia ingin berlama-lama ngobrol dengan si Medaka.
Terus si Mona berpikir apakah kalau sudah berpacaran akan seperti ini terus gitu kan. Dia yang lagi demam jadi merasa baikan. Tak lama kemudian ada emaknya mengetuk pintu. Dia mendengar anaknya ngomong sendirian. Dia yang panik menyimpan tabletnya di tempat yang kagak semestinya, yakni di bawah kayak gitu. Otomatis Medaka bisa melihat sempaknya. Auto dah pada heboh. Lalu Medaka pun menjernihkan otaknya dengan menggunakan air, padahal di otaknya udah kerekam, kagak bakalan hilang. Esokan harinya Mona barulah bisa kembali bersekolah karena demamnya sudah menghilang atau turun. Sekarang Mona memiliki tujuan untuk bisa dekat dengan si Medaka, ngobrol, berbelanja bareng, nonton bioskop dan bergandengan tangan. Dia berpikiran untuk berpacaran dengan si Medaka. Mona sangat bersemangat sekali untuk tujuan yang baru ini. Seperti biasa dia yang jadi pusat perhatian selalu diliatin orang-orang. Terus bertemu dengan Haruno, Asahi, dan juga Tomo. Mood dia sedang bagus banget pagi itu. Masuk ke dalam kelas pun dia sudah disambut sama yang lain. Bahkan ada yang khawatir sama si Mona gara-gara kagak sekolah yang bikin dia kepikiran dan tidak bisa makan. Terus raja terakhirnya adalah Medaka yang terlihat macam biasa seperti orang lugu dan juga cuek. Mona akan memulai dengan ucapan selamat pagi untuk mendekatinya. Namun Medaka mengucapkan terlebih dahulu yang bikin si Mona baper. Diibaratkan darah, si Mona sudah habis setengah. Dia udah baper parah. Pas dia mengeluarkan buku pelajaran, penghapusnya malah terjatuh dan diambil bersama-sama seperti itu. Medaka terlihat tidak kena damage, namun Mona di sana udah nyampe batasnya. Dia udah baper banget dan mukanya sudah merah karena tidak kuat lagi. Dia pun balik lagi ke rumah. Medaka yang ada di sana kagak tahu apa-apa ya kan. Mona yang awalnya cuma mau menarik si Medaka biar suka sama dia, ya sekarang tujuannya berbeda. Jadi gimana caranya biar si Medaka harus menjadi pacarnya? Anime ini pun selesai untuk season pertama ini. For your info teman-teman, Mimin baca artikel kalau anime Medaka ini bakalan ada season keduanya yang katanya bakalan lebih seru dibandingkan season pertama. Tapi sayang jadwal tayangnya masih belum diketahui, jadi kita tunggu saja informasi selanjutnya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya, dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.